Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 tugas dasar-dasar rekayasa transportasi akan mempresentasikan tentang prasarana pelabuhan, contoh nyata dan bagian-bagian pelabuhan. Kami kelompok 2 beranggotakan Rica Prasetyaningrum, Musafirul Huda, Fadli Nur Muhammad, Sifanya Wahyukinasih, Arya Indra Saputra, Anggris Kristi Rajani, Surya Afriansyah, Safira Rizka Aziani, dan Trihaksina Cahyadi. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman-teman. Definisi pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat labuhannya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgahan bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau tinggal perjalanan. Di pelabuhan, biasanya kapal menurunkan atau menurunkan muatannya. Pelabuhan itu sendiri ada yang disebut dengan pelabuhan umum dan khusus. Pengertian pelabuhan umum adalah pelabuhan yang kegiatan pelayarannya melayani masyarakat umum. Sementara pelabuhan khusus adalah jenis pelabuhan yang dibangun dengan tujuan tertentu. Setiap jenis pelabuhan dikelola oleh penanggung jawabnya masing-masing. Pelabuhan umum dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan pelabuhan khusus biasanya dikelola oleh pemerintah daerah. Peran pelabuhan. Pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan. Bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Dan dari sisi inilah pelabuhan sangat berperan penting. Apabila kita melihat sejarah zaman dahulu, beberapa kota metropolitan di negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan turut membesarkan kota-kota tersebut. Pelabuhan menjadi jembatan penghubung pembangunan jalan raya, jaringan rel kereta, api, dan pergudangan tempat distribusi. Yang tidak kalah pentingnya peran pelabuhan adalah sebagai focal point bagi perekonomian maupun perdagangan dan menjadi kumpulan badan usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, freight forwarding, dan lain sebagainya. Fungsi pelabuhan. Yang pertama yaitu pintu gerbang. Maksud dari gateway atau pintu gerbang adalah pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara. Kapal yang berlabuh pasti bertujuan mengantarkan isi barang atau muatan lain kepada kota lain atau bahkan negara lain. Di sini, pelabuhan berperan sebagai perantara awal proses tersebut. Yang kedua yaitu antarmuka. Dalam fungsi pelabuhan sebagai antarmuka ini, berarti pelabuhan menjadi penghubung antara darat dengan lautan. Misalnya seperti saat barang dari kapal yang akan dikirim melalui daratan. Nah, pelabuhan menjadi penghubung mobilisasi tersebut. Yang ketiga yaitu tautan. Link atau tautan berarti pelabuhan berfungsi sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal akan disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini menjadi jalur mempermudah distribusi ke tangan konsumen. Yang keempat yaitu entitas industri. Ini berarti pelabuhan berfungsi sebagai kawasan industri. Hal ini disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai. Alhasil, lingkungan di sekitarnya akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memadai. Yang kelima yaitu transportasi. Penunjang dan dinamisator sistem antar moda transportasi, baik angkutan laut maupun darat. Yang keenam yaitu perdagangan, yaitu akses perdagangan internasional dan domestik, serta memberi kesempatan yang lebih luas dalam menentukan hubungan perdagangan.
Selanjutnya ada manfaat pelabuhan. Manfaat pelabuhan yang pertama, melayani kebutuhan ekspor-impor. Setiap negara yang melakukan ekspor dan impor pasti akan berkaitan dengan kebijakan pemasaran barang internasional. Satu-satunya jalur paling mudah di sini adalah jalur laut. Dalam hal ini, pelabuhan sangat berperan dalam melayani kebutuhan ekspor maupun impor barang tersebut. Yang kedua, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa laut bukan pembatas, melainkan penghubung. Di sini, fungsi laut sebagai pemersatu antar pulau melalui kapal. Sementara itu, pelabuhan merupakan salah satu alatnya. Di Indonesia sendiri, jenis pelabuhan yang seperti ini sangatlah banyak. Yang ketiga, menampung pangsa pasar yang semakin besar. Maraknya perdagangan internasional mendorong berkembangnya produk di pasar. Hal ini menjadikan pelabuhan sebagai tempat yang mengisi barang maksud dan keluar maupun barang yang transit. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi daerah sekitar pelabuhan yang perekonomian kurang maju, tempat ini bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki perekonomian. Dalam hal ini, pelabuhan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya ada jenis-jenis pelabuhan. Jenis pelabuhan berdasarkan penggunanya. Ada dua jenis pelabuhan berdasarkan penggunanya, pelabuhan yang membuka kawasan buka negeri dan tidak. Yang pertama, pelabuhan yang membuka perdagangan luar negeri adalah jenis pelabuhan yang memberikan akses kapal-kapal untuk singgah. Kapal ini memang hanya masuk ke dalam pelabuhan tertentu yang mendukung perdagangan internasional. Yang kedua, pelabuhan yang tidak membuka perdagangan luar negeri adalah pelabuhan yang hanya dibangun untuk kepentingan lalu lintas dalam negeri saja. Pelabuhan ini cenderung melayani transaksi antar pulau dalam satu negara. Jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaranya. 1. Pelabuhan umum. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan atau pemerintah. Pelabuhan seperti ini sifatnya lebih resmi karena diawasi langsung oleh pihak pemerintah atau badan usaha yang terkait. Pelabuhan umum dibagi menjadi dua, yaitu pelabuhan umum yang dijadikan usaha dan pelabuhan umum yang tidak dijadikan usaha. Pelabuhan yang dijadikan usaha tentu dibangun dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Pelabuhan ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung. Contoh jenis pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Sedangkan pelabuhan yang tidak diusahakan merupakan pelabuhan yang hanya digunakan untuk tempat tinggal kapal saja. Dengan begitu, pelabuhan ini tidak dilengkapi fasilitas pendukung. Di antaranya adalah pelabuhan sepakan. 2. Pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus, pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan hukum tertentu. Pelabuhan ini difungsikan untuk hal-hal khusus seperti kepentingan tertentu pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan tertentu dari badan yang mengelolanya. Jenis pelabuhan berdasarkan fungsi dan penggunaannya. 1. Pelabuhan barang. Pelabuhan yang khusus digunakan untuk mengangkut dan menurunkan barang. Setelah diturunkan dari kapal, barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelum akhirnya dikirim ke tujuan. Malah ketika akan diangkut, barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Selanjutnya, saat kapal pengangkut datang, kapal ini akan membawa barang sampai tujuan. 2. Pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang sering disebut juga sebagai terminal penumpang. Hal ini karena kondisi pelabuhan tersebut dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas orang yang akan bepergian, seperti ruang, toilet, keamanan, dan lain sebagainya. Untuk keluar masuknya penumpang dan barang bawaan pun disediakan jalan sendiri-sendiri. 3. Pelabuhan militer. Pelabuhan ini dipersiapkan untuk kepentingan militer. Setiap negara tentu memiliki kekuatan militer bidang kelautan. Angkatan Laut membutuhkan pelabuhan untuk operasi keamanan dalam pelabuhan lalu lintas laut negaranya.
Pelabuhan militer ini memiliki peran yang sangat penting. Biasanya pelabuhan jenis ini dibangun jauh dari rumah penduduk dan memang tidak berada di dekat pemukiman. Fasilitas pelabuhan. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang dalam pasal 8, fasilitas pokok pelabuhan dibagi menjadi dua, yaitu pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan. Yang pertama, fasilitas pokok pelabuhan ada perairan tempat labuh, kolam labuh, alih muat antar kapal, dermaga, terminal penumpang, pergudangan, lapangan penumpukan, terminal peti emas, curah cair, curah kering, dan roro, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas bunker, instalasi air, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor. Yang kedua, fasilitas penunjang pelabuhan, sarana umum, tempat penumpangan limbah, fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi, fasilitas perhotelan dan restoran, areal pengembangan pelabuhan, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Selanjutnya, klasifikasi pelabuhan ditinjau dari letak geografisnya. Yang pertama ada pelabuhan alam. Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alam, misalnya oleh suatu pulau, jazirah, atau terletak di teluk, estuari, dan muara sungai. Di daerah ini pengaruh gelombang sangat kecil. Estuari adalah bagian dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karena adanya pasang surut tersebut, maka kedalaman air di estuari cukup besar, baik pada waktu air pasang maupun surut, sehingga memungkinkan kapal-kapal untuk masuk ke daerah perairan tersebut. Di estuari ini tidak dipengaruhi oleh gelombang, tetapi pengaruh arus dan sedimentasi cukup besar. Yang kedua ada pelabuhan buatan. Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang atau breakwater. Pemecah gelombang ini membuat daerah perairan tertutup dari laut dan hanya dihubungkan oleh suatu celah atau mulut pelabuhan untuk keluar masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut dilengkapi dengan alat penambat. Bangunan ini dibuat mulai dari pantai dan menjorok ke laut sehingga gelombang yang menjalar ke pantai terhalang oleh bangunan tersebut. Dan yang terakhir ada pelabuhan semi alam. Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe tadi. Misalnya, suatu pelabuhan yang terlindungi oleh lidah pantai dan perlindungan buatan hanya pada alur masuk. Pelabuhan Bengkulu adalah contoh dari pelabuhan ini. Pelabuhan Bengkulu memanfaatkan teluk yang terlindung oleh lidah pasir untuk kolam pelabuhan. Pengurukan dilakukan pada lidah pasir untuk membentuk saluran sebagai jalan masuk atau keluar kapal. Contoh lainnya adalah muara sungai yang kedua sisinya dilindungi oleh jati. Jati tersebut berfungsi untuk menahan masuknya transport pasir sepanjang pantai ke muara sungai yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan. Selanjutnya adalah perencanaan pelabuhan. Untuk dapat merealisir suatu pembangunan pelabuhan, maka minimal ada 7 data-data pokok yang dibutuhkan, yaitu 1. Asal dan tujuan muatan, jenis muatan. 2. Klimatologi, meliputi angin, pasang surut, dan sifat air laut. 3. Topografi, geologi, dan struktur tanah. 4. Keberhasilan dilihat dari segi investasi. 5. Pendayagunaan modal ditinjau dari segi operasional, terutama dalam penanganan muatan. Yang keenam, kaitan pelabuhan dengan jenis kapal yang singgah dan sarana atau prasarana angkutan lain yang mendukung kegiatan pelabuhan dengan daerah pendukungnya secara keseluruhan. Yang terakhir, kaitan pelabuhan dengan pelabuhan lainnya dalam rangka lalu lintas dan sistem jaringan guna mendukung perdagangan. Sampai di sini sudah jelas bukan
bahwa pelabuhan adalah salah satu kawasan penting yang memiliki fungsi dan manfaat untuk memudahkan mobilitas dalam kehidupan ini. Mengingat Indonesia adalah negara maritim, maka keberadaan pelabuhan semakin penting lagi di negara ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang garis besar apa itu pelabuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.